Zikir khafi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan mandinya batin. Jadi kalau kita membersihkan badan ya dengan air, membersihkan kolbu dengan zikir khafi. Nah, dia akan menjernihkan batinnya. Maka zikir jahri atau zikir lisan akan melembutkan yang keras. Kalau zikir khafi akan menguatkan yang lembut. Tuh, beda ya. Bapak Ibu, ternyata ada satu ikhwan yang namanya akan saya rahasiakan, karena beliau juga pengen dirahasiakan. Jadi ikhwan ini melakukan fokus, tapi yang diingat bukan satu benda. Karena beliau sudah ditalkin zikir, maka yang dia ingat adalah zikir khafi. Tahapan yang paling mudah untuk mengingat Allah dalam zikir khafi adalah ketika tawajuh. Betul nggak Bapak Ibu? Paling mudah kan? Tawajuh. Karena ketika tawajuh nggak ada aktivitas lain kecuali ingat sama Allah. Maka zikir khafi yang paling mudah tawajuh. Ia melakukan tawajuh yang sangat lama. Ketika udah lepas, tarik nafas lagi, lepas lagi, sampai ia bisa tanpa berhenti ketika tawajuh ingat kepada Allah zikir khafinya. Nah, ini ada kisahnya. Ia latih selama 8 bulan. Latihan yang pertama ketika tawajuh diperbanyak tawajuhnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau coba silakan. Yang kedua, setelah selesai sayyiduna, maka dia pun melakukan tetap zikir khafi tapi sambil diam. Sambil diam. Tapi ini khafi. Ya, sambil diam tapi zikir khafi. Setelah sambil diam sudah bisa, lanjutkan level berikutnya sambil baca. Ini Budi, ini Bapak Budi. Kan kita kalau sambil baca nggak mungkin ingat, kadang ya zikir khafi susah kan? Susah. Ini dia sambil baca, gimana caranya zikir khafi bisa? Ketika sambil baca bisa, sambil zikir la ilaha illallah masukin zikir khafi. Ketika sambil zikir la ilaha illallah masukin zikir khafi, maka sambil ngobrol. Ada nggak di sini yang bisa sambil ngobrol kolbunya zikir? Ngaku aja daripada bonyok. Nggak ada, saya gitu ya. Saya juga ngaku nggak bisa kalau lagi ngobrol. Lagi ceramah aja sekarang lupa kan? Ya kan zikir khafinya. Pas ingat barusan diingetin baru ingat zikir khafi. Habis sih ngobrol lagi susah lagi. Dia latih selama 8 bulan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia bisa melihat menembus benda-benda. Tapi luar biasanya tidak ada rasa apapun karena dunia menjadi terasa begitu sangat ringan. Nah gitu ya. Maka di dalam tasawuf itu orang yang bisa melihat menembus dinamakan dengan mukasyafah. Jadi peristiwa kasyaf adalah peristiwa yang bisa menembus. Jadi Bapak Ibu menembus tembok, menembus apa, penglihatan itu bisa orang yang mukasyafah. Yang mukasyafah ada levelnya. Kalau level mursyid itu bisa melihatnya bukan hanya menembus tembok. Kalau level mursyid menembus waktu. Maka tahu apa yang terjadi 5 detik kemudian, 10 menit kemudian, besok, lusa. Kenapa? Karena uluk salam tahun itu. Waktu itu uluk salam sama guru mursyid. Nah gitu ya. Lalu pertanyaannya kok bisa? Tadi adalah caranya gimana Bapak Ibu? Fokus. Fokusnya gimana? Zikir khafi. Suatu ketika beliau ke salah satu yang mukasyafah, seorang waliullah. Waliullah itu berkata, siapa yang menanamkan zikir itu di dalam kolbu kamu? Jadi di dalam darahnya itu terlihat lafaz Allah mengalir dalam darahnya. Lalu disebutkan nama pangarsa Abah. Lalu waliullah tersebut hampir pingsan. Nah ketika hampir pingsan, lalu beliau berkata bahwa nama Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin itu ada di Arsy sebagai Sultanul Aulia fi hadzal zaman.